Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas MN18H dalam mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai teori pengambilan keputusan, studi kasus pada UMKM Karawang. Sebelumnya, ini ada beberapa anggota kami, anggota kelompok 1. Yang pertama, itu saya sendiri, Tubagus Reval Indiana. Lalu ada saudari Dayana Irawati. Lalu ada Eka Sulistianingsih. Dan ada Arti Jayanti Mulya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kasus pengambilan keputusan pada UMKM Rokupang Karawang. Sebelumnya dalam mata kuliah teori pengambilan keputusan ini, tepatnya pada presentasi kali ini ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan pengambilan keputusan. Yaitu yang pertama ada tahap penelusuran, kedua ada tahap perancangan, ketiga ada tahap pemilihan, keempat ada tahap implementasi. Tahap penelusuran atau intelijensi. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai profil singkat Rokupang. Rokupang, roti kukus panggang, merupakan singkatan dari roti kukus panggang. Founder Rokupang itu pusatnya di Jakarta. Pusat Rokupang itu ada di Jakarta, tepatnya di Grogol. Rokupang didirikan pada bulan Oktober 2018 dan sampai saat ini sudah mendirikan 90 cabang di seluruh Indonesia. Pengelola cabang Karawang atau ownernya bernama Dika Wirawan mempunyai 2 karyawan yang langsung melayani pembeli. Dengan seiring berjalannya waktu, Rokupang juga mengikuti tren yang sedang viral di Indonesia, yaitu mentai. Maka dari itu Rokupang membuat varian baru, yaitu Rokupang mentai. Tempat lokasi berjualan Rokupang saat ini sangat strategis dan memiliki minat konsumen yang banyak dikarenakan teras food court adalah tempat berbagai makanan dan jajanan. Tidak hanya di dalam food court, tetapi di sekitarnya pun banyak pedagang kaki lima berjualan jajanan, sehingga pelanggan yang sedang lewat merasa tertarik dengan tempat Rokupang. Tahapan dalam tahap penelusuran ini itu ada 3. Yang pertama ada observasi. Kelompok kami langsung melakukan observasi terhadap UMKM Rokupang dengan yang pasti dengan persetujuan dari ownernya. Terus yang kedua ada pengumpulan data dan informasi. Setelah dilakukannya observasi, maka kelompok kami pun melakukan pengumpulan data dan informasi yang ada di UMKM tersebut. Dan yang terakhir ada menganalisa masalah. Lalu dengan adanya beberapa data dan informasi yang diperoleh, kelompok kami berdiskusi untuk menganalisa masalah yang ada di UMKM tersebut. Masalah yang ditemukan. Di sini ada beberapa masalah yang kami temukan dan kami diskusikan. Yang pertama ada kurangnya inovasi, kedua ada kurangnya promosi, ketiga banyaknya pesaing baru muncul, keempat kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk, dan yang terakhir ada produk kurang menarik bagi konsumen. Masalah yang akan kelompok kami selesaikan yaitu kurangnya inovasi. Tujuannya untuk memperoleh segmen pasar yang luas guna meningkatkan penjualan dan laba UMKM. Tahap kedua, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dayana Irawati. Silakan, Day. Ya, saya Dayana Irawati akan menjelaskan tentang tahap perencanaan atau desain. Dalam tahap perancangan ini, kami berdiskusi dan menentukan alternatif untuk memecahkan masalah yang akan diselesaikan dengan menggunakan keputusan non-programmer. Keputusan non-programmer dipilih karena keputusan ini harus dilakukannya analisa serta diskusi dari semua pihak, serta dilakukannya riset seperti memahami tren yang sedang diminati oleh konsumen. Apa teknik yang akan digunakan oleh kelompok kita? Kita menggunakan yaitu dengan teknik nominal. Apa itu teknik nominal? Teknik nominal adalah suatu metode untuk mencapai konsensus dalam suatu kelompok dengan cara mengumpulkan ide-ide dari setiap peserta, kemudian memberikan voting dan ranking terhadap ide-ide yang mereka
pilih. Dan dalam teknik nominal ini dibagi menjadi 4 langkah, yaitu yang pertama, anggota-anggota kelompok individu masing-masing mencatat ide-ide, masalah yang akan dipecahkan atau peluang. Yang kedua, tiap anggota kelompok menulis di grup chat ide, masalah, atau kesempatan tanpa komentar atau diskusi. Langkah ketiga, setiap pernyataan tertulis didiskusikan, mempersempitnya ke dalam set terbaik. Langkah keempat, anggota memvoting atau memberi ranking dari yang terbaik sampai terburuk. Setiap set ide, masalah, kesempatan. Disepakati bahwa 3 alternatif untuk menambahkan beberapa inovasi, yaitu 1. Menambah pilihan produk termasuk rasa dan topping. Yang kedua, mengganti tampilan kemasan atau cara kemasan. Yang ketiga, bergabung dengan e-commerce seperti Gojek dan Grab. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Arti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap pemilihan. Model analisis dalam tahap perancangan sudah didapatkan 3 alternatif. Model analisis yang digunakan untuk memilih salah satu alternatif yaitu Analytical Creative Process atau ACP. Alasannya adalah karena belum ada data yang bisa dianalisis untuk memilih alternatif di atas. Tahapan metode AHP ada 6 tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, yang kedua yaitu dekomposisi masalah dengan menentukan struktur hierarki, dan yang ketiga membuat mulai interaksi judgment matrix, dan yang keempat adalah sintesis prioritas. Yang kelima menghitung CR, dan yang keenam yaitu simulasi. Tujuan organisasi dan tujuan pengambilan keputusan. Tujuan perusahaan keseluruhan adalah mengembangkan inovasi dalam usahanya untuk memperoleh segmen pasar yang luas guna meningkatkan penjualan dan laba. Tujuan ini berada pada puncak hierarki masalah dasar. Pada tingkat hierarki berikutnya, yang kedua ditentukan bagaimana kontribusi ketiga kriteria dalam pencapaian tujuan. Pada tingkat hierarki masalah ditentukan bagaimana tiap alternatif pengembangan atau pembaharuan memberikan kontribusi terhadap tiap kriteria. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, inovasi pada UMKM Rokupang. Yang kedua yaitu dekomposisi atau menyusun struktur hierarki. Struktur hierarki yang sudah disusun yaitu tujuannya inovasi dengan kriterianya yaitu pangsa pasar, efektivitas, dan platform. Sedangkan alternatifnya yaitu pilihan produk, tampilan kemasan, dan bergabung dengan e-commerce. Matrix pairwise comparison menyusun matriks perbandingan berpasangan atau menggambarkan pengaruh inovasi terhadap setiap kriteria. Yang pertama, inovasi terhadap pangsa pasar. Nah, ini disusun dengan angka-angka yang sudah disesuaikan, yang mana A terhadap A yaitu 1, B terhadap B 1, dan C terhadap C 1. Dan angka 2 yaitu maksudnya adalah sama pentingnya dengan yang lain, dinilai di antara 2 penilaian yang berdekatan, dan yang angka 3 maksudnya adalah sedikit lebih penting dibanding yang lain. Untuk A terhadap B yaitu 1/2, dan A terhadap C yaitu 1/3, untuk C terhadap B 1/2, dan untuk C terhadap B yaitu 2. Begitupun disesuaikan dengan ketentuan angka yang sudah disesuaikan oleh kelompok kami, inovasi terhadap efektivitas dan inovasi terhadap platform dengan penjumlahan yang sama. Mengembangkan referensi dalam kriteria atau matriks yang dinormalisasi. Jadi angka-angka yang sebelumnya sudah disusun, setiap kolomnya dijumlahkan dan setiap barisnya dibagi terhadap jumlah yang telah dijumlahkan, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu untuk rata-ratanya sendiri yaitu setiap barisnya dijumlahkan. Untuk yang A misalnya 0,5494, 0,5714, 0,500000 itu dijumlahkan lalu dibagi 3, maka akan didapatkan nilai rata-rata. Begitupun untuk yang lainnya. Lalu menyusun step tipis
setiap alternatif pada masing-masing kriteria. Jadi rata-rata yang tadi sudah dihitung itu disusun untuk setiap rata-ratanya saja. Baik, selanjutnya ranking kriteria. Kalau yang tadi itu kan inovasi terhadap kriteria. Kalau sekarang kriteria terhadap kriteria. Jadi untuk pasar, efektivitas, dan platform terhadap kriteria yang sama yaitu hasilnya 1. Sedangkan untuk efektivitas nilainya 2 dan platform nilainya 5. Yang berarti lebih penting dibanding yang lain. Untuk penjumlahannya, untuk merankingnya, memastikannya itu sama seperti yang inovasi terhadap kriteria di atas yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, lalu dinormalisasi, yaitu sama tadi 1/2, 1 ditambah 1/2 ditambah 1/5. Jadi 1 dibagi hasil setiap kolom yang sudah dijumlahkan, begitupun 1/2 dan 1/5 dan 1/5 dijumlahkan dengan setiap kolom yang sudah dijumlahkan tadi, maka didapatkan hasil sebagai berikut yang sudah tertera di sana. Dan juga untuk rata-ratanya sama seperti yang tadi, setiap barisnya dijumlahkan lalu dibagi 3. Mengembangkan ranking keseluruhan, sintesis prioritas, yaitu nilai rata-rata dari inovasi terhadap kriterianya disusun seperti ini dan dikalikan dengan rata-rata dari kriteria terhadap kriteria yang tadi sudah dihitung. Nah, sedangkan untuk penghitungannya yaitu setiap baris dari inovasi terhadap kriteria yang 0,5392, 0,6339 dan 0,6970 itu dikalikan dengan kriteria terhadap kriteria, yaitu yang 0,4848, 0,2854 dan 0,1296. Nah, setiap barisnya itu dikali kolomnya itu menggunakan rumus Excel MMULT, maka diperoleh untuk skornya yaitu dengan menambah pilihan produk didapatkan hasil 0,5386 dan untuk tampilan kemasan didapatkan hasil 0,2483 dan yang bergabung dengan e-commerce mendapatkan hasil 0,1185. Konsistensi HP terus yang ini yang 125 112 itu didapatkan dari hasil ranking kriteria terhadap kriteria yang tadi dikalikan dengan rata-ratanya, maka didapatkan hasil yang sudah tertera di sana 1,7036, 0,7870 dan 0,3692. Masing-masing nilai tersebut dibagi dengan bobot terkait yang diperoleh dari vektor referensi kriteria. Jadi hasil yang sudah dijumlahkan itu dibagi dengan rata-rata dari kriteria berbanding kriteria yang tadi, yang sebelumnya sudah yang sebelahnya gitu. Ya, maka didapatkan hasil maka didapatkan hasil 3,514, 2,7575 dan 2,848. Lalu dijumlahkan mendapatkan hasil 9,1195. Nah, nilai rata-ratanya itu jumlahnya dibagi N. Jumlahnya yang 9,1195 dibagi 3, maka hasilnya adalah 3,0398. Indeks konsistensi atau CI rata-rata per N dikurang 1, rata-rata min N per N kurang 1. Jadi rata-rata yang tadi itu 3,0398 dikurangi 3 dibagi dengan N-nya itu 3 dikurangi 1 dibagi dengan 2, maka didapatkan hasil yaitu 0,0199. Berdasarkan ketentuan, jika CI-nya 0, maka pengambilan keputusan yang sangat konsisten, sedangkan CI-nya lebih dari 0, maka pengambilan keputusan yang tidak konsisten. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan pengujian menggunakan perhitungan AHP, maka pengambilan keputusan yang tepat mengenai inovasi adalah dengan menambah pilihan produk seperti jenis, rasa, topping, dan lain sebagainya. Karena skor yang lebih besar dibandingkan alternatif lain, yaitu dengan nilai 0,5326 dan juga berdasarkan perhitungan indeks konsistensinya memenuhi syarat yaitu 0,0199 merupakan keputusan yang sangat konsisten. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap implementasi.
Rokupang, yaitu Rokupang dalam berinovasi mengenai usahanya sebaiknya yang utama yaitu inovasi mengenai produk. Yang kedua yaitu dalam menambah pilihan produk disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan tren di masyarakat agar dapat menarik perhatian. Tiga yaitu tetap mempertahankan cita rasa khas Rokupang dalam berinovasi agar memiliki perbedaan dengan jenis usaha yang serupa. 4. Berinovasi dengan menambah pilihan produk dapat dilakukan seperti membuat jenis dan bentuk roti yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, menambah pilihan rasa dan topping yang unik, dan juga tersedianya minuman khas Rokupang. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1 dalam mata kuliah teori pengambilan keputusan. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurangnya jelas dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.